Dan juga dengan hormat kepada bapak-bapak para saksi administrasi yang sudah ditunjuk oleh keluarga, tepuk tangan, namun cukup mengucapkan alhamdulillah ataupun barokallah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak petugas dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamulia, yang kami hormati Bapak wali nikah dari calon mempelai wanita, yang kami hormati dan kami banggakan kedua calon mempelai, yang kami hormati bapak-bapak para saksi administrasi pernikahan, yang kami hormati bapak-bapak ustaz, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, singkatnya hadirin bapak ibu para tamu dengan penyaksi akad nikah yang dirahmati Allah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentunya sudah memberikan dan juga melimpahkan kita berkah dan juga kenikmatan, di antaranya nikmat sehat dan juga sempat, sehingga alhamdulillah tentunya di hari dan juga tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini kita bisa bertemu, berkumpul dan bermuajahah dalam rangka menjadi bagian ataupun menjadi saksi salah satu sunnah Rasul kita, yaitu abdun nikah dari saudara dan saudari kami Surya Rahman, yang merupakan buah cinta ataupun putra dari Bapak Nasiun dan Ibu Sumiati, Dusun Montong Ancak, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, dengan saudari kami Risna Maulida, yang merupakan putri ataupun buah cinta dari Bapak Suhirman dan Ibu Joharia, Jagal, Desa Mas Bage Utara Baru, Kecamatan Mas Bage. Hari ini hari Minggu tanggal 8 Oktober 2022 yang mohon maaf Sabtu ya, tanggal 8 Oktober 2022 yang bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana tepat hari ini tentunya hari kelahiran baginda Nabi kita. Mudah-mudahan kita semua di hari akhirat kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم خلق لكم
إليها وجعل بينكم مودة وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita baca surah Al-Fatihah, kita wali dan Fatihah. Qiraatul Fatihah li Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anam wa li sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. Li sahibi Maulana Abul Madaris wal Masajid Masih Nadatul Waqan Al-Maqtur Ramasai Muhammad Zainul Abdul Majid Al-Fansuri wal Usuli wa Furi wal Mihbih. Al-Fatihah. Li jami'il ulama'il abidin awliya al-abidin wal walidina wal masyakhina wal nidani wal jami'il muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Fatihah selanjutnya tanyakan kepada kedua mempelai, mudah-mudahan mendapat keturunan soleh saleh, berbakti kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada dua ibu bapaknya, dan mudah-mudahan menjadi anak yang berguna dan susah dan masa, dan mudah-mudahan yang melangsungkan akad nikah pada pagi ini mendapat keturunan soleh saleh dan mendapat keberkahan dalam hidupnya dan mengalami rumah tangga. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa an tu'amirana khatal wadani wa nahbana biqulu'ihim ila yaumiddin wa an tansurana wa tabtah alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfirana wa li jami'il muslimin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para tuan guru, para asatid dan ustadzat yang kami hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat yang kami hormati, bapak-bapak kepala wilayah yang kami hormati, keluarga besar kedua calon mempelai dan kedua calon mempelai yang berbahagia, singkatnya hadirin hadirat, musyahidin musyahidat rahimakumullah. Kami selaku petugas dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamulia, sebagaimana yang telah diamanahkan oleh Undang-Undang dan Peraturan Menteri Agama, bahwa sebelum pelaksanaan ijab dan qabul atau akad nikah perlu dilakukan pemeriksaan berkas kedua calon pengantin, dan sesuai dengan pemeriksaan berkas kedua calon pengantin tidak ada halangan untuk melangsungkan ijab dan qabul, baik menurut syariat Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan juga kami telah mengundang kedua calon pengantin untuk hadir di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamulia dalam rangka mengikuti bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Alhamdulillah kedua calon pengantin kemarin bisa hadir dan mengikuti bimbingan tersebut. Pernikahan kedua calon pengantin tercatat dengan nomor akte 00144
calon mempelai yang berbahagia. Sebelum ijab qabul dimulai, kita awali dengan pembacaan khutbah nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala yaqulu wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala wa ankihul ayama minkum was-salihina min 'ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlihi wallahu wasi'un 'alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wa qala aidan tazawwaju wa la tutalliqu fa inna Allah la yuhibbu adh-dhawaqin wa la dhawaqat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Bapak Ibu hadirin penyaksikan nikah kedua calon mempelai yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama bermujalasah, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka bersama-sama menyaksikan salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah yang paling nikmat yaitu pernikahan. Bahkan orang yang sudah menikah mau menikah lagi karena saking nikmatnya, ya. Salawat serta salam kita sampaikan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, hatta kepada kita sebagai umatnya yang beriman. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin penyaksian nikah kedua calon mempelai yang berbahagia. Sebagaimana pembawa acara tadi sampaikan, kami akan menyampaikan nasihat singkat. Karena kedua calon mempelai ini sudah kami berikan nasihat kemarin di KUA panjang lebar
mulai sejak bagaimana dia melaksanakan mandi wajib, ya, cara bersuci, bagaimana ketika nanti berhubungan suami istri, bagaimana ketika mengarungi rumah tangganya supaya rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Sudah kami sampaikan semua kemarin di KUA Kecamatan Sukamulia, dan mudah-mudahan kedua calon mempelai ini masih ingat apa yang disampaikan dan bisa mengamalkan apa yang sudah didapatkan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa diterapkan dalam rumah tangganya sehingga rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan juga kami telah memberikan doa-doa kepada kedua calon mempelai, itu dihafalkan, nanti dipraktikkan doa-doa itu, karena itu adalah tuntunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin penyaksian nikah kedua calon mempelai yang berbahagia, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kembali atau mengingatkan kembali kepada kedua calon mempelai, dan terutama kepada diri saya pribadi, bahwa pernikahan ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkan pernikahan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man nakaha lillah wa ankaha lillah faqad istahaqqa wilayat Allah. Barang siapa yang menikah dan menikahkan semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bantu rumah tangganya, akan berikan pertolongan dalam rumah tangganya. Kalau Allah membantu, memberikan pertolongan, memberikan jalan keluar dalam persoalan dalam rumah tangga, insya Allah rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Itu kunci yang utama adalah niat kita. Awali saat ini meniat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ada niat yang lain. Ketika kita meniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, apapun yang kita lakukan dalam rumah tangga kita, suami melaksanakan kewajibannya, istri melaksanakan kewajibannya, bukan semata-mata bernilai kewajiban, tetapi tentunya bernilai ibadah kepada Allah SWT kalau kita meniatkannya untuk beribadah kepada Allah SWT. Karena ini yang membedakan antara adat dan ibadah adalah pada niat kita, ya. Kemudian yang kedua, ketahuilah bahwa pernikahan ini adalah amanah. Amanah yang Allah berikan kepada kalian berdua, terutama kepada suami sebagai imam dalam rumah tangga. Jadilah suami yang baik, jadilah suami yang menjadi panutan atau tuntunan atau uswah dan qudwah bagi istrinya. Jadilah suami yang bisa melindungi, bisa mendidik, membimbing istrinya dengan baik. Karena ukuran seorang suami mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika seorang suami bisa memberikan perlindungan, bisa memperlakukan istrinya dengan baik. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa la'in." Tidaklah memuliakan seorang perempuan kecuali laki-laki yang mulia, dan sebaliknya tidaklah menghina atau menterlantarkan seorang perempuan kecuali laki-laki yang hina di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ingin jadi laki-laki, ingin jadi suami yang mulia, didik, bimbing istrinya dengan baik, perlakukan istrinya dengan baik. Karena seorang suami menjadi imam dalam rumah tangga, nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya dalam rumah tangganya.
Bagaimana dia menyelamatkan istri dan anak-anaknya supaya tetap di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan istri tidak akan dimintai pertanggungjawaban dengan itu, karena istri menjadi makmum dalam rumah tangga. Oleh sebab itu berat bagi seorang suami dunia akhirat mempertanggungjawabkan keluarganya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam satu riwayat dijelaskan, seandainya ya seorang makhluk boleh sujud kepada makhluk yang lain, saya perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya, karena besarnya tanggung jawab suami dunia akhirat terhadap istri dan anak-anaknya ketika nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kepada pengantin perempuan, jadilah wanita yang baik. Wanita yang baik, kata Nabi, ada 3 cirinya. Idza nadharta ilaiha sarratka. Ketika suami memandang, bertemu dengan istrinya, dia merasa terhibur, merasa senang, ingin selalu bertemu dengan istrinya. Ketika keluar rumah selalu kangen terhadap istrinya. Ini wanita, ciri-ciri wanita yang solehah ya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya bagi seorang perempuan harus pintar-pintar bagaimana berhalia, bertingkah laku, berhias di depan suami. Jangan ikuti wanita-wanita kebanyakan sekarang. Nah, sekarang ini serba terbalik. Ketika dia keluar rumah, dia bermake up dengan berbagai macam make up, dia berhias dengan berbagai macam hiasan, dia pakai pakaian yang bagus. Tetapi ketika dia berkumpul dengan suaminya, dia berpakaian ala kadarnya, tidak pernah merawat dirinya. Bagaimana seorang suami akan betah di rumah ketika istri tidak mampu memberikan kesenangan kepada suaminya? Ini ciri wanita yang solehah. Yang pertama, wanita yang baik ya. Kemudian yang kedua, ciri wanita yang solehah, idza amartaha ata'atka. Ketika suami memerintahkan, apapun perintah suami, selagi tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang istri wajib mentaati suaminya. Bahkan ibadah sunnah pun harus seorang istri minta izin kepada suaminya. Kalau suami tidak mengizinkan, maka jangan laksanakan ibadah sunnah itu. Karena wajib kita taat kepada suami, sedangkan itu adalah ibadah sunnah, maka wajib didahulukan dibandingkan yang sunnah ya. Nah, ini wanita yang baik yang mentaati